Akbar. Kiri kita berbagi. Satu, ya, satu dua, Lagi. satu, Mundur lagi. satu, satu, satu dua. Andika. Satu. Salam. Siap. Dari pagi. Iya. Ya. Satu orang. Maju. Sana, minta bendera sana. Sana banyak bendera. Barisannya tolong dirapikan. Tiga. Anak-anak para panglima nih, 3 baris. Ya. Gani. 3 baris toh? Ikuti yang tengah ini, ikuti yang tengah. Baris. Janji tidak ganggu barisan Nana.
Ya, silakan dilanjutkan barisannya karena sesaat lagi acara akan segera kita mulai. Dan yang baru datang langsung menyesuaikan. Bukan cuma sholat. Mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu cepat. Ya, pelan-pelan saja. Ya, siap. Silakan semua barisan 3-3. Kita ada di sini ya. Ada Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ada tingkat pertama dalam muslimin. Masjidil Aqsa ada tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Haram. Jauh-jauh. Lihat tadi aku pegang bendera aku. Lagi. Era baru, pemerintah rezim sudah berganti. Maka kami sampaikan Republik Indonesia yang terbaru untuk kemudian memperhatikan saudaranya di Palestina. Jangan sampai karena kita abai terhadap apa yang dilakukan, yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Lantas di yaumil qiyamah kala kita datang mengaku Allahu Akbar. Ya Allah, saksikanlah aksi kami hari ini sebagai persaksian hujjah di hadapan-Mu bahwa kami kaum muslimin di Makassar, Sulawesi Selatan masih punya iman, masih punya nurani. Kota Makassar untuk mengingatkan dunia terhadap kekejaman yang dilakukan oleh Yahudi laknatullah. 1 tahun lebih mereka telah membantai saudara-saudara kita, bukan genosida terhadap kaum muslimin di Palestina. Sampai hari ini
dunia di balik sebuah angka yang sangat besar yang di hari kemudian mereka akan meminta bertanggung kemudian mengitari kawasan Timur Tengah. Dan yang terakhir adalah keislaman yang dimiliki oleh kaum muslimin di Timur Tengah. Sehingga di sudut pandang ini kita bisa melihat mengapa Palestina sampai saat ini tetap membara, tetap dibombardir oleh Yahudi laknatullah alaih. Karena apa? Karena Amerika sebagai negara penjajah harus memiliki legitimasi untuk masuk ke kawasan Timur Tengah. Legitimasi apa? Legitimasi untuk menjaga perdamaian. Sehingga dengan kacaunya Timur Tengah di jantung kota Palestina, maka itu menjadi legitimasi Amerika Serikat untuk tetap bercokol di Timur Tengah. Inilah sebabnya mengapa sampai saat ini Palestina sudah setahun lebih tetapi tidak berhenti membara. Bantuan kita dari Nusantara, dari belahan dunia yang lain dibatasi oleh pagar-pagar perbatasan penguasa Aztec. Sehingga 1.000 jiwa. Menurut informasi yang terakhir bahwa lebih dari 150.000 jiwa yang menjadi korban. Puluhan rumah, ratusan bangunan rusak, sekolah-sekolah, rumah sakit, ya, kemudian tempat-tempat ibadah, bukan cuma masjid, bahkan gereja-gereja milik saudara kita kaum Nasrani itu hancur lebur. Bahwa apa yang mereka serang itu merupakan aksi bela diri. Padahal sebenarnya adalah ketakutan yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi Israel itu bahwa mereka tidak mampu berhadapan dengan para pejuang Palestina. Kemudian pelajaran yang ketiga, kita bisa petik bahwa dari serangan Israel terhadap Palestina ini menunjukkan bahwa tidak berjayanya para penguasa Muslim, para yang menempel berupa hati untuk kemudian mengingat kembali kejadian yang menimpa daripada kaum muslimin hari ini. Genosida, pembantaian massal yang terjadi yang menimpa saudara-saudara kita
Militer berjihad. Jabatan takbir.
Cocok. Muhammadur Rasulullah. Khilafah janji Allah. Khilafah janji Allah. Khilafah janji Allah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Tetap 3 baris. Jauh ke La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Khilafah janji Allah. Khilafah janji Allah. Maka barang siapa yang tidak sehat walau lihat sesudah syahrihin, maka kemudian segera bersyahid dengan Allah Subhanahu wa taala suatu mereka, maka dia akan dapat dengan orang munafik. Seperti itu dalam permasalahan kalau kita hajalah ketika seria dan selamat dan kemudian akan berdiri tentara kaum muslimin akan berdiri rakyat Subhanahu wa taala untuk para jamaah laknatullah alaih. Demikian bagaimana kepada wali Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon peserta aksi untuk tetap merapikan dari kalian. Yang laki-laki maju lagi ke depan, maju lagi. Ya tolong keamanan dibantu mengatur barisannya. Saudara-saudara yang berterus, ayo kita tunjukkan bahwa saya kita baik bersama. Kanan.
warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Yang ada adalah raya yang Allah bendera. Kita menyerahkan penyelesaian persoalan saudara-saudara kita di Palestina melalui lembaga-lembaga internasional yang berdiri untuk kepentingan kafir asing. Oleh karenanya, terakhir hari ini kita mempertegas, saya ingin bertanya kepada seluruh peserta, apakah persoalan Palestina hanya sebatas persoalan kemanusiaan atau persoalan agama? Apakah persoalan Palestina hanya sebatas persoalan kemanusiaan atau persoalan akidah? Persoalan akidah. Maka ketika kita kembali kepada Islam, Islam memberikan solusi hanya ada dua. Yang pertama adalah jihad fisabilillah. Yang kedua, jihad itu akan diorganize oleh pemimpin kaum muslimin yang disebut dengan Khalifah Rafidah ala min Habibullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Saudara-saudara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita butuh sosok pemimpin yang satu hari saja menampakkan dirinya sebagai seorang laki-laki sejati yang mau mengirimkan tentara perangnya. Tapi ternyata pemimpin-pemimpin Arab masih diam membisu. Oleh karena itu, kita akan menyampaikan pesan kepada pemimpin-pemimpin yang paling dekat dengan Palestina, yaitu pemimpin Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah وجاهد في سبيل الله حق جهاد. أما بعد، الحاضرون يا أيها المسلمون ويا أيها wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo Ustaz, sana. Alhamdulillah. Allah tidak menggambarkan kita seperti buih di lautan yang akan hilang menjadi sesuatu yang tidak berharga. Akan tetapi Allah kemudian mengabadikan kita sampai selamanya, karena kita senantiasa melakukan kebaikan, melakukan amar ma'ruf nahi munkar di tengah kehidupan manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wahai saudara-saudaraku, sungguh kami sangat yakinnya penguasa hari ini telah menyaksikan, seluruh kaum muslimin telah menyaksikan, telah mendengarkan dan telah melihat apa sesungguhnya penderitaan, apa yang sesungguhnya telah dialami oleh saudara kita di Palestina.
hujan yang mereka rasakan, banjir yang mereka rasakan, bukanlah hujan dan banjir yang sebagaimana kita lihat. Akan Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fellow Muslims, followers of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, once again, Palestine is caged in blood, fortress and considered like spreaders, ruins of buildings lie flat to the ground. Thousands have perished as martyrs, and the suffering endured by our Muslim brothers and sisters in Palestine is beyond words. They have lost everything except their faith. So, what does the world say? The world only in their speech, which is spineless, falling to. The world is blind and deep, indifferent to them. But they forget that the sense of faith and conviction among Muslims in Palestine is harder than steel and more resilient than the rock of the sea. Muslims, Israel may desperately going bullying, but instead of desperately the bread of the Muslims. The bread of my big land is famous and drugs. But they can never take and strengthen the spirit of jihad in the heart of Muslims. Therefore, we, the sons of Nusansara, studying at Mat Al-Azhar Cairo in South Sulawesi, declare a jihad reflection in the cause of Allah to all people in the world, to liberate our brothers and sisters in Palestine. Allahu Akbar, Allahu Akbar. All in Islamic lands, happy brothers. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dari semua orasi yang kita sudah dengarkan, maka kita menggunakan akal sehat kita. Solusi untuk Palestina, masihkah kita berharap kepada PBB? Tidak. PBB mengeluarkan ratusan resolusi. Semua resolusi itu tidak ada gunanya, diabaikan oleh Israel la'natullah alaih. Lagian, kalau kita percaya kepada PBB, itu sama dengan kedunguan yang disengaja. Kenapa? Amerika lah yang membantu Israel. Inggris membantu Israel. Mereka punya hak veto di PBB. Maka apapun yang disampaikan oleh anggota PBB, negara yang punya hak veto, semua akan dibatalkan. Palestina itu adalah anggota OKI. Dan sampai hari ini, seluruh negara-negara yang masuk dalam anggota OKI sebagai negeri muslim, yang hanya dia lakukan adalah kecaman terhadap Israel. Lalu apa bedanya dengan kita? Kita berani mengecam, saudara. Imain bitawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mabad. Saudara-saudaraku, para peserta aksi yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum bersama-sama kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemenangan kaum muslimin, saya ingin sedikit menyampaikan satu ilustrasi atau analogi. Mungkin kita semua Bapak Ibu, di rumah kita punya sapu lidi. Kalau kita beli sapu lidi, kita beli baru sapu lidi itu kita bisa gunakan untuk menyapu halaman kita dan kadang-kadang fungsi. Tapi coba sapu lidi kita ketika ikatannya terbuka, terurai. Lihatlah, saya ingin bertanya kepada peserta sekalian, apakah sapu lidi yang sudah terurai berantakan itu bisa digunakan untuk menyapu apa tidak? Tidak bisa. Apakah mudah dipatahkan atau tidak? Mudah dipatahkan. Apakah dia menjadi sampah atau tidak? Jadi sampah. Begitulah gambaran kita umat Islam hari ini. Saya ingin bertanya lagi, apakah jumlah umat Islam hari ini besar? Besar. Kurang lebih diperkirakan 1,8 miliar umat Islam dari kurang lebih 10 miliar penduduk dunia. Tapi ternyata jumlah yang besar tidak menunjukkan kekuatan kita. Kenapa begitu? Karena seperti tadi analogi sapu lidi. Walaupun banyak sapu lidi, kalau tidak ada ikatannya, maka dia tidak berdaya dan tidak punya kemampuan apa-apa. Kembali, umat yang memiliki haibah, kekuatan dan wibawa, maka mesti kita menjadikan sapu lidi dan punya ikatan. Dan ikatan ini yang menyatukan adalah itu tadi, Pak, seorang imam yang akan memimpin umat haibah dan menjadi umat yang terbaik. Seperti sabda Nabi, riwayatkan oleh Imam Muslim, innamal mu'min. Rasulullah bersabda, al-imam, jadi imam